Karena seperti yang sudah kita pelajari bahwa interpreting itu tidak terjadi di kertas, itu translation. Interpreting terjadi di otak atau di kepala. So, kita harus latihan untuk bikin akang. So, memang akan baca satu kalimat, your job is to listen. Tugas Anda adalah dengar, kemudian saya akan sebut nama Anda. Sebut nama Anda dan ketika disebut namanya, Anda punya tugas adalah Anda harus bilang bahasa Inggris interpretingnya apa. Jadi, let me write the name. Penny, Vio, and then Ibu Demi, Meike, Maria, dan siapa satu di belakang? Wati. Wati. Oke. Kalau dong 4 yang di kampus berarti ketika mau jawab mungkin maju lebih dekat sedikit ke mikrofon ya. Oke. So no writing, tidak ada yang menulis. No writing. Taruh pena-pena. Listen. We're going to do some listening practice. Kita mulai dengan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dulu ya. Saya akan baca bahasa Inggris. Anda berarti interpret ke bahasa Indonesia. Siap? Bisa dengar saya jelas? Bisa, Ma'am. Saya baca 2 kali saja ya. I'm gonna repeat twice, only twice. Oke, dengar baik-baik. During the COVID-19 pandemic, one of the things that can be done to reduce the spread of COVID-19 virus is by requiring students and lecturers to carry out learning and teaching activities from home. Oke, saya ulang satu kali lagi. During the COVID-19 pandemic, one of the things that can be done to reduce the spread of the COVID-19 virus is by requiring students and lecturers to carry out learning and teaching activities from home. Oke. Saya mulai dengan Vio. Apa tadi? Coba, sebanyak yang bisa dilakukan saja. Di tengah pandemi COVID-19. Sebentar, Vio putus-putus. Coba, Vio. Di tengah pandemi COVID-19, beberapa hal telah diselesaikan. Ingat, jangan terjemahkan kata per kata. Sampaikan apa yang Anda pahami dari yang Anda dengar tadi ke saya. Itu interpreting. Oke? Vio, mau coba satu kali lagi? No? Oke, saya pindah. Ibu Demi bisa? Selama masa pandemi corona ini, hal yang dilakukan untuk menanganinya adalah melakukan pembelajaran antara dosen dan hasil dan pembelajaran online. Oke, that's very good. 75-80% sudah semua pesan maknanya sudah tersampaikan. Jadi selama masa pandemi ini, salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus adalah agar supaya guru, mahasiswa dan dosen untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Titik, itu saja. So, listen to the whole sentence, jangan terjemahkan kata per kata. Pahami apa pesannya, and then itu yang diinterpretasi. Okay, let's give it a try. The second sentence. Welcome, Melan. Melan ikut aja. Melan kasih aktif audionya. Oke. Oke, kita lanjut. Although this online lecture is carried out to minimize the potential spread of COVID-19 virus, in conducting online lectures, many advantages and disadvantages can be felt by the students and lecturers. Satu kali lagi. Although this online lecture is carried out to minimize the potential spread of the COVID-19 virus, in conducting online lectures, many advantages and disadvantages can be felt by the students and lecturers. Oke, saya mulai dengan Penny. Penny? Ya, Ma'am. Silakan.
Walaupun kegiatan kuliah secara online ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona, namun ada kelebihan dan kekurangannya. That is actually excellent. Perfect. Bagus. Ada kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan kekurangannya. That's very good. Karena sudah, kita lanjut ke yang berikut. Siap ya? Some of the advantages that can be felt are the flexibility in conducting lectures wherever and whenever, and lecture materials can be stored easily. Saya ulangi. Some of the advantages that can be felt are the flexibility in conducting lectures wherever and whenever, and lecture materials can be stored easily. Oke, saya mau coba Meike. Salah satu dari keuntungan yang dapat terjadi yaitu materi yang disampaikan dimanapun dan kapanpun dapat terjadi dengan baik. Materi dengan baik, yang bagian terakhir saya tidak dengar apa materi dengan baik. Materi yang dimanapun caranya dapat disampaikan dengan baik. Oh, oke. Oke, perfect. Itu bagus. 90%. Jadi salah satu keuntungan yang dirasakan adalah masalah fleksibilitas. Jadi bahwa kuliah bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Dan materials, materi-materi kuliah bisa disimpan secara gampang, secara mudah, easily. Karena akan ada contohnya di Google Classroom kayak gitu ya. Oke, tenang aja. Yang saya akan suruh satu persatu. Jadi yang belum dapat bagian, tunggu bagian. Kalimat berikutnya. Behind these advantages, more deficiency can be felt, such as relying on the internet, so that if the internet network is slow or does not get a signal, the lecture process will be disrupted, especially when conducting online exam. Saya ulangi. Behind these advantages, more deficiency can be felt, such as relying on the internet, so that if the internet network is slow or does not get a signal, the lecture process will be disrupted, especially when conducting online exam. Can I have Wati, please? Wati? Coba saja sampaikan apa yang bisa dipahami saja. But in bahasa Indonesia toh? Wati bisa? Nas, Maria, Ngosim. Kan ada juga keuntungan lainnya, yaitu ketika keterlambatan internet, Oke, kita coba Melan. Sorry, jaringan kurang bagus ini, Mem. Suara putus-putus. Melan, lain kali datang di kampus. Yes, Mem. Oke, let's go back to antara Penny dan Vio. Siapa yang mau? Coba. Atau Ibu Demi? Saya ulangi satu kali lagi ya, satu kali lagi. Behind these advantages, more deficiency can be felt, such as relying on the internet, so that if the internet network is slow or does not get signal, the lecture process will be disrupted, especially when conducting online exam. Coba antara siapa aja yang mau deh, Penny, Vio, Melan, Maria, Ibu Demi, Mei, Pati.
Dan siapa yang baru datang itu? Boleh tahu nama? Ishak? Oh? Elizabeth Meturan. Oke. Siapa yang bisa? Nah, saya tahu bahwa di kalimat ini pasti Anda tidak yakin karena banyak kata yang Anda tidak tahu. Am I right? Yes, You're not ma'am. sure karena Anda mendengar banyak kata yang tidak Anda ketahui. However, ada juga banyak kata yang Anda ketahui, benar? Iya. Oke. Kata-kata apa yang Anda ketahui? Coba sebutkan kepada saya. Internet slow, apalagi? Bilang dalam bahasa Indonesia, apa yang bisa Anda pahami dari kalimat tadi yang banyak sekali kata yang tidak dipahami? Internet slow, apalagi? Terus Maksud satu-satunya cuma internet slow? disadvantages, ma'am. Disadvantages. Walaupun tadi sebenarnya saya nggak ada kata disadvantages, but Advantage, ma'am. advantage ada, yes. Advantage ada. Apa lagi? Terus apa disturb Disturb artinya apa? terganggu, ma'am. Mengganggu. Oke, so we have internet slow, we have disturb. Apa lagi yang Anda tangkap? Yang Anda ingat dari yang tadi saya baca? Apa sayang? Online exam, ma'am. Online exam. Nah, dari 3 kata itu saja Anda sudah bisa bikin kalimat. What do you think? Yang kalimat tadi bilang tuh apa? Internet slow. Online exam. Walaupun internet lambat, Walaupun bisa lakukan kuliah secara online, ma'am. Oke, now Anda harus hubungkan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelum yang saya baca dia bicara tentang keuntungan, yaitu fleksibilitas serta materi yang bisa disimpan dengan mudah. Nah, sekarang di kalimat berikut dia bilang behind these advantages, more efficiency can be felt, such as relying on internet, so that if the internet network is slow or does not get signal, the lecture process will be disrupted, especially when conducting online learning. So, kira-kira, ini bilang apa? Ibu Demi, silakan. Selain keuntungan tadi, maka hal lain adalah kalau internetnya slow, maka akan mengganggu berlebihan teristimewa, khususnya saat ujian berlangsung. Perfect, exactly, that's it. That's perfect. So, yang saya mau bilang adalah jangan terfokus kepada kata yang tidak Anda pahami. Dari kalimat itu banyak sekali kata-kata lain yang Anda bisa pahami. Ada slow internet, not getting any signal, lecture process disrupted, conducting online learning. Dari kalimat-kalimat itu Anda sudah bisa langsung menginterpretasi. Anda sudah bisa menafsirkan. Ini makanya interpreting itu adalah menafsirkan, bukan menerjemahkan. So do not focus word for word dan jangan fokus kepada kata yang tidak Anda pahami. Ini sama saja dengan hidup. Kalau Anda fokus ke semua yang negatif, hiduplah Anda akan sangat miserable, akan sangat menyedihkan. Fokus on the positive, fokus untuk apa yang Anda tahu. Kita coba kalimat berikut ya. Elizabeth siap. Elizabeth belum dapat giliran dari tadi. Okay. When this problem happened, the material delivered is not optimal. Many lecturers are overwhelmed in the use of application to teach, so they have to spend more time to learn how to use the application. And also, there are many costs incurred to access the internet and much more. Okay. Beside this problem, because of this problem, the material delivered is not optimal. Many lecturers are overwhelmed in the use of application to teach, so they have to spend more time to learn how to use the application. There are also many costs incurred to access the internet and much more. Okay. All right.
siapa yang mau? Saya kasih kesempatan dulu. Siapa yang mau dan siapa yang bisa? Kata-kata apa yang Anda kenali dari tadi, yang bisa Anda pahami? What are the words? Atau frase, atau kalimat yang Anda pahami? Ya? Because the problem. Saya nggak bisa dengar, maaf. Apa itu tadi? Because the problem, yeah. Because of the problem, ya? The lecturer must learn to use application Lecturer must learn to use application, apalagi? and learn to use it. Learn to use it, terus? Use much, maybe much cost to have it. Cost, yes, cost, we have cost. So ini masih kelanjutan kan dari yang disadvantage, masih kelanjutan dari masalah-masalah. So Anda punya pola berpikir adalah sekarang kalimat yang berikut ini masih berbicara tentang masalah. So kira-kira kita rangkai dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik bagaimana? Atau bahasa Ambon yang baik, atau bahasa jangan bahasa Aru, saya sentuh bahasa Aru, nanti saya yang hilang jalan. Kira-kira kita bahasakan bagaimana? Masalah tadi, maka dosen harus melakukan aplikasi-aplikasi lain dan menghabiskan juga banyak biaya. Oke, that's good. Tapi saya mau dengar orang lain, satu orang punya kalimatnya. So, selain daripada masalah-masalah yang tadi, material delivered is not optimal. Materi yang disampaikan itu tidak optimal. Kemudian, lecturers are overwhelmed. Overwhelmed itu kewalahan, ya. Overwhelmed itu kewalahan. Kewalahan dengan penggunaan aplikasi yang mereka sendiri juga yang baru pertama kali pakai dan seterusnya. Kemudian dengan demikian mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari cara menggunakan aplikasi tersebut. Di lain sisi ada juga biaya yang meningkat. Jadi bukan Anda saja yang menderita, kami juga menderita. Aduh, kok jadi curhat ya. Anyway. Oke, kita I'm kidding. Setengah bercanda aja, setengahnya benar. So, kita akan lanjut ya. Kita lanjut sekarang, saya akan pakai bahasa Indonesia. Berarti giliran Anda sekarang untuk menafsirkan ke bahasa Inggris. Nah, jadi baik interpreting dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dua-duanya punya tantangan. Kalau tadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, learning comprehension Anda diuji, kemampuan Anda untuk menafsirkan makna di balik kata-kata yang Anda tidak tahu itu diuji, toh? Dan kemudian untuk membuatnya menjadi satu kalimat. Dan itu harus bekerjanya cepat, because pada saat ujian saya tidak akan tunggu lama sampai Tuhan datang untuk Anda dikasih jawaban. Waktu habis, saya langsung lanjut ke kalimat berikutnya, ya. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tantangannya adalah kemampuan Anda untuk merangkai kalimat bahasa Inggris sesuai dengan struktur dan grammar yang minimal kesalahan. Jadi bukan tidak ada kesalahan, tapi minimal kesalahannya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nah, pagi ini Morena yang berumur 6 tahun bangun pada pukul 7 pagi seperti biasanya. Wah, kalimat ini gampang, Iki. Kita mulai dengan gampang. Ulang ya. Pagi ini Morena yang berumur 6 tahun bangun pada pukul 7 pagi seperti biasanya. Oke. 1, 2, 3. Elizabeth. Elizabeth, are you there? Coba, giliran Non. Elis. Come on. Ayo, harus coba. Kalau saya nanti pada saat ujian, Nona akan setengah mati kalau saya mencoba sekarang.
tinggal. Sampai situ kah? Oke, saya kasih kesempatan buat yang lain. Siapa mau coba? Siapa bisa? Ya, Bu Demi. Morning, Morena is 6 years old, woke up as usual. Jam berapa? Jam berapa? Pada jam berapa? Jangan tidak bilang itu, memang hanya bilang orang utama. Ya, bangun pagi seperti biasa, woke up as usual. Alright. Bisa coba siapa yang lain? Sebentar. Hang on. Kalian pikir itu saya terima telepon dari Ibu Ella dulu ya. Itu tadi Ibu Ella ngecek kalian di mana, ada atau tidak, atau Antuan nanti ngamuk kalian nanti. Oke, so siapa yang bisa saya mau kasih buat siapa ini? Coba Penny. Ya. This morning, Morena is 6 years old. She woke up at 7 o'clock as usual. Oke, that's very good. So, Anda juga bisa bikin kalimatnya berubah sedikit. 6 years old Morena. Jadi Morena yang berumur 6 tahun ya. This morning, 6 years old Morena woke up at 7 a.m. as usual. Now, kita nggak pakai wake up ya, kita pakai woke up. Karena pagi ini, dan ini adalah laporan, berarti this is something that has already happened. Oke. Kalimat berikutnya. Saya mau kasih antara Melan atau Elizabeth. Dengar baik-baik. Setelah mandi dan sarapan, ia mengenakan seragam sekolahnya dan meminta ibunya untuk mengantarkannya ke sekolah dengan harapan semuanya sudah kembali normal. Setelah mandi dan sarapan, ia mengenakan seragam sekolahnya dan meminta ibunya untuk mengantarkannya ke sekolah dengan harapan semuanya sudah kembali normal. Coba, antara Melan atau Elizabeth? Ini yang saya bilang menunggu sampai Tuhan datang ini. Tidak bisa selama ini. Ayo, sudah sekarang sudah harus bisa kasih kalimat kepada saya. Lanjut. Next name. No, next, now. Ayo Melan. Kalau sing Melan, Elizabeth. Antara don dua. Ayo. Sem bisa? Oke, siapa yang bisa? Selain Ibu Demi, tapi Ibu Demi sudah jawab beberapa. Ibu Demi sabar dulu ya. Mei dulu, Mei angkat tangan ke muka dari Penny. She had an request. She asked her mother to. Lanjut. With the wish that everything's already normal. Oke. I would say that is about 60%, sekitar 60% sudah sesuai dengan target. Saya tidak mengharapkan 100% kok. Tapi adakah yang bisa mencoba yang lebih lengkap dari itu? Tadi Penny angkat tangan, coba Pen. After she take a bathroom, she Bedroom, kamar. bathroom.
Jadi setelah dia mengambil kamar mandi. Ambil kamar mandi. So, coba sahabat Pen. Tunggu ya Pen ya. Kita coba kasih ke Vini dulu, Vini. Vini bisa? Ma'am, after she bathing and breakfast, she use school clothes and wish everything will be normal. Okay. Let's try Maria Ngosim. She take a bath and breakfast. She put her uniform and asked her mommy. So, intinya setelah dia makan pagi, dia pakai baju seragam, lalu dia minta dia mama bawa dia sekolah, dia berharap semua baik-baik saja. So, buat kalimatnya sederhana di Anda punya pikiran. So, after apa? After mandi dan sarapan apa bahasa Inggrisnya? Ya, sarapan pagi, breakfast, ma'am. So, after taking a bath, after she took a bath and had breakfast, yeah, she put on her school uniform and asked her mother to take her to school. She hoped that the situation has returned to normal. Oke, kalimat berikutnya ini untuk Estefina dan Wati. Dengar baik-baik ya. Akan tetapi, Morena langsung kecewa begitu mengetahui bahwa sekolahnya masih ditutup karena pandemi. Akan tetapi, Morena langsung kecewa begitu mengetahui bahwa sekolahnya masih ditutup karena pandemi. Ayo, silakan. Estefina dan Wati. Silakan, Wati. Rena is disappointed because her school is Ayo, hampir betul. Estefina, coba. Melan, coba Melan. So, but apa? Kita bikin sama-sama, but Morena. But Morena. Ayo. Siapa bisa? But Morena, when she know that the school still closed, she is very disappointed. Oke, coba Pen. But Morena is disappointed because he knows her school is still closed because of pandemic. Oke, masih belum. Siapa bisa? But Morena was disappointed. Kita pakai kata was karena we are telling the story about Morena. Kita lagi bercerita tentang apa yang terjadi pada Morena sekarang kan? But Morena was disappointed when she found out that the school was closed because of the pandemic. Oke, Yes, ma'am. yang berikut saya kasih untuk yang belum bisa jawab dari tadi dong. Melan, Estefina, Elizabeth, tadi Wati bisa jawab sedikit jadi Wati lewat dulu. Dan 3 dulu.
Melan, Estefina dengan Elizabeth. Morena adalah murid di PAUD Kuncup Mekar di Jayapura. Morena adalah murid di PAUD Kuncup Mekar di Jayapura. Morena is a student of Kuncup Mekar in Jayapura. Kuncup Mekar itu apa? School. School. Tadi Mem bilang apa? Apa Kuncup Mekar? Titik-titik Kuncup Mekar. PAUD. Nah, PAUD. ya, kalau PAUD kita terjemahkan tidak? Harusnya diterjemahkan, tapi dalam hal ini tidak diterjemahkan saya apa-apa. Kalau untuk Anda kali ini saya apa-apa. So, berarti kalimatnya jadi? Morena is a student of Kuncup Mekar Playgroup in Jayapura. Yes. Tapi hati-hati loh, PAUD itu bukan playgroup. PAUD itu adalah, untuk seorang interpreter, dia harus tahu benar bahwa PAUD ini bukan hanya sekedar playgroup. PAUD ini adalah wadah pendidikan anak usia dini. Berarti meliputi playgroup, kemudian TK. Itu ada di dalamnya. Itu semua ada di dalamnya. Jadi playgroup, nursery, kindergarten, TK, semua itu ada masuk di bawah gugus PAUD sebenarnya. Oke, so kalau PAUD bahasa Inggrisnya adalah Early Education Center atau Service, Early Education, pendidikan anak usia dini. Oke, Early Years Education bisa, tapi kalau dalam penerjemahan disebut PAUD saja juga enggak apa-apa. Sama seperti kita menyebut SMP atau SD juga bisa. Oke, lanjut. Masih di Don 3 yang belum sekarang tinggal Elizabeth sama Estefina yang belum pernah jawab satu pun. Lanjut. Sejak pemerintah Papua memutuskan untuk menutup semua sekolah di provinsi ini pada bulan Maret 2020, ia belajar dari rumah bersama ibunya, Maria Morin. Sejak pemerintah Papua memutuskan untuk menutup semua sekolah di provinsi ini pada bulan Maret 2020, ia belajar dari rumah bersama ibunya, Maria Morin. Silakan. Elizabeth sama Estefina. Kalau Melan dengan Wati sama Maria, Meike, mau tambah juga boleh. Ya, lanjut. Silakan. Since the government of Papua closed the school, the school still learn from the house with her mother. Okay, that's very good. Bagus. Tapi kalau lengkapnya kita bikin bagaimana? Since the Papuan government, apa tuh? Decided to close all schools in the province since March 2020, she learned atau she studied at home with her mother, Maria Morin. Nama ibunya nggak disebutkan siapa apa sih, sampai mothernya aja. Oke. Oke, ini sekarang terbuka untuk semua. Lebih dari 60 juta Lebih dari 60 juta murid di Indonesia untuk sementara waktu tidak masuk sekolah karena COVID-19.
Lebih dari 60 juta murid di Indonesia untuk sementara waktu tidak masuk sekolah karena COVID-19. Siapa yang bisa? Ya, silakan. More than 16 million students cannot join the school because of corona. Cannot join the school because penyebabnya cuma satu yang kita ketahui bersama, yaitu Because of corona. yes, benar, cuma satu penyebabnya. Okay, so more than 60 million, 60 juta, more than 60 million students in Indonesia cannot go to school in the meantime because of COVID-19. Hal ini menimbulkan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keberlangsungan pendidikan mereka. Hal ini menimbulkan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keberlangsungan pendidikan mereka. Siapa bisa? Jangan sampai kata keberlangsungan nih bikin Anda pusing. Cari kata lain yang maknanya mirip dengan keberlangsungan. Kira-kira maknanya apa? Do not get stuck. Saya ulang sekali lagi. Hal ini menimbulkan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keberlangsungan pendidikan mereka. Kira-kira apa? Ayo. Mei, bisa Mei? Coba. Was never happened before. To all activity. Nah, kalimat itu nggak ada subjeknya, sayang. Never happened before, dimulai kalimat dengan never happened before, kalimat itu berarti nggak ada subjeknya. Ayo, siapa bisa? Coba. Ma'am, Ya, Pen. this thing brings something that never happened before, though they survive. There what? Yang terakhir apa? Though they survive, ma'am. They survive. Oke, that's alright. Itu bisa dipahami dikit. Tapi ada lagi yang mau coba kalimatnya? Ma'am, Siapa nih memnya? Oh, Vio. this thing has a big impact. This has the big impact for their future education. There you go, bagus. Future education. Penny kalau tadi mau pakai kata survival, mesti bilang education survival. Bisa, harus ada education, tapi survival saja itu adjektif, mana noun-nya. Nggak ada kata bendanya. So, ada lagi yang mau coba dia punya kalimat? Hal ini menimbulkan dampak yang belum pernah terjadi. Dampak itu bahasa Inggrisnya adalah impact. Yang belum pernah terjadi, never happened before. Ya. Menimbulkan apa tuh? Atau menciptakan, created. So, hal ini, this created an impact that never happened before to the education or for their future education. Nah, kalau kalimat bahasa Inggrisnya yang pakai kata yang sedikit lebih
lebih tinggi adalah this created an unprecedented impact to the continuations of their study atau of their education. Ada kata unprecedented. Ini artinya sesuatu yang belum pernah terjadi dan sesuatu yang belum pernah diperkirakan akan terjadi berikutnya. Oke. Nah, let's try kalimat panjang. Kita coba kalimat yang panjang. So you gonna listen to it. Saya akan kasih tadi satu kalimat. Sekarang saya akan kasih satu kalimat tapi kalimatnya kompleks dan panjang. Oke. So let's give it a try. Berdasarkan survei dari para orang tua dan murid, hambatan terbesar yang dihadapi murid saat belajar di rumah adalah kurangnya akses internet dan perangkat elektronik yang mendukung, kata spesialis pendidikan UNICEF, Nugroho Warman. Berdasarkan survei dari orang tua dan murid, hambatan terbesar yang dihadapi murid saat belajar dari rumah adalah kurangnya akses internet dan perangkat elektronik yang mendukung, kata spesialis pendidikan UNICEF Nugroho Warman. Oke, coba. Yes, coba. Coba. Based on data from students and parents, the big problems that students found is low of internet connection, lupa men. Oke, lanjut. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya ada yang bisa? So, tadi Penny betul sampai berdasarkan survei orang tua dan siswa, hambatan terbesar yang dihadapi saat belajar dari rumah adalah kurangnya akses internet dan perangkat elektronik yang mendukung, kata spesialis pendidikan UNICEF Nugroho Warman. Berarti gimana? So, ayo, based on lanjut aja. Based on the survey of students, parents, and problem faced by the student is internet service and electric tools for studying, say this education specialist. Anda bisa balik kalimat itu loh supaya tidak menerjemahkan kata per kata. So you can say UNICEF education specialist said that they have conducted a survey for parents and teacher, and the survey says that the biggest problem is the lack of internet access and also the lack of electronic gadgets. That's it. So you don't remember, jangan kayaknya kalau memperhatikan ya, Anda agak kesulitan because you want to translate word per word. Jadi setiap saat Anda menerjemahkan mulai dari berdasarkan, based on, padahal you do not always have to translate kata per kata. Listen to it.
Jadi kalau saya dengar tadi saya bilang survei dari orang tua siswa, hambatan yang diketahui akses internet dan perangkat elektronik yang mendukung, spesialis pendidikan UNICEF. So kata-kata itu saja yang saya catat. For example, kalau saya mencatat ya, those are the word that I wrote down. Saya tidak mencatat mulai dari kata berdasarkan. Nah, because immediately kalau dalam interpreting, immediately ketika Anda mulai menerjemahkan atau menulis kata per kata, you will lose the whole meaning because you are constantly searching for meaning, makna, pesan, what is the message that is it. So kemudian yang berikut, kalau Anda hanya mencari maknanya, maka Anda akan fokus kepada apa yang bisa Anda pahami dan bukan apa yang tidak Anda pahami dari contohnya kata-kata. Karena pada saat ujian nanti, you will find menemukan banyak kata-kata dan struktur kalimat yang mungkin Anda tidak familiar. Tapi kalau Anda fokus hanya ke situ, maka you will never be able to interpret. Padahal kalau misalnya contoh ya, saya kasih contoh. Contohnya ketika ada bule datang di situ, for example, dia bilang tolong bawa beta ke sini dulu, antar beta pergi pasar, berbelanja, lalu dia bicara. Anda dengar, Anda sampaikan kepada orang lain sesuai dengan yang Anda pahami, kan? Pasti Anda tidak terjemahkan kata per kata. Ibu, dia bilang kata ini berapa? Padahal dia bilang, bulenya makanya ada bicara panjang. Oh, I would like some papaya, and I've been trying to find papaya everywhere. Oh, this papaya looks good. Can you ask him how much it is? And then Anda terjemahkan ke orangnya adalah, Tante, akan harga berapa lah? Dia cari papaya dari tadi. So, that is interpreting. Maknanya tersampaikan. You do not translate word per word everything that he said. Kayak gitu. Sekarang, pada saat sekarang Anda masih sangat-sangat kaku. Karena Anda terfokus untuk menerjemahkan. Do not translate, interpret. Tafsirkan maknanya, sampaikan. Jadi itulah kenapa yang kalau di buku bacaan yang saya bilang, interpreting itu bukan speaking, interpreting is listening. Mendengar dan memahami, menangkap apa pesan yang mau disampaikan, itu yang Anda sampaikan. So share what you understand from what that person says. So sekalipun ada banyak kata yang tidak dipahami, tapi Anda tetap bisa menyampaikan apa yang Anda pahami. So make sure you understand. That is it. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut? Ada yang mau bertanya? Saya ada yang tanya. Oke, kalau saya ada yang tanya, saya mau kasih informasi. Hari Kamis depan ujian UAS ya. Nanti saya atur dengan minta Pak Coken untuk bantu kita lagi. Minggu depan UAS, masing-masing dari Anda akan sesi one-on-one dengan saya, satu persatu. Kalau yang online-nya dari rumah, nanti kemudian saya kasih jadwalnya ya. Jadwal nanti saya share juga dengan Pak Coken, supaya Bapaknya tahu. Saya kasih Anda waktu, contohnya kita kan kelas mulai dari jam berapa tuh? Jam 2 ya, interpreting itu kelasnya jam 2. Berarti masing-masing orang dapat 15 menit. So, karena cepat saya bisa lama. So, saya akan baca. Saya akan baca kalimat dalam bahasa Inggris, Anda terjemahkan ke interpret ke bahasa Indonesia. Saya baca kalimat bahasa Indonesia, Anda interpret ke bahasa Inggris. Satu-satu. Jadi kalau yang dari rumah ya nanti mengikuti waktu. Kalau yang datang ke kampus karena koneksinya kurang bagus atau bukan cuma masalah koneksi, tapi masalah jangan sampai ada orang rumah yang ganggu gitu toh. Kalau di kampus kadang-kadang biasanya kan lebih enak toh. Anda datang, nanti mungkin Anda datang maju ke depan sedikit di mikrofon itu supaya lebih dekat ke mikrofon, satu persatu, yang sisa di bagian belakang sana. Oke? So itu mekanisme yang nanti kita lakukan. So, kita tidak akan masuk semua rame-rame. Contohnya Penny dan Vini sama Melan sama Estefina ini juga saya nggak akan masuk sama-sama. Saya akan masuk dulu. Yang masuk nanti yang bareng-bareng ya yang di kampus ini karena what can you do? Tapi mereka akan maju satu persatu ke depan mikrofon.
Kemudian untuk setiap sesi nanti saya rekam dan itu akan jadi bukti bahwa Anda sudah melakukan praktikum serta bisa jadi bukti bahwa kalau saya kasih nilai E, benar adanya saya kasih nilai E. Toh? Oke. So, saya mau kasih Anda tugas. Hari ini hari Sabtu. Kalau ujiannya hari Kamis depan, berarti Anda masih punya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Mungkin yang sudah ada di kampus, Anda bisa sama-sama sendiri. Anda perlu latihan. I'm telling you. Saya bilang kepada Anda, kalau Anda tidak latihan, you will never be able to do this. Saya bisa lihat Estefina, Melan, kurang latihan. Karena interpreting itu skill, dia keterampilan. Kalau tidak diasah, tidak akan keluar. Gitu? Jadi, saya minta sekarang, yang di kampus ini enak. Kalian cari salah satu bacaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kamu baca, jangan kasih tunjuk ke temannya, supaya temannya tidak menerjemahkan terlebih dahulu. Because when you do UAS dengan saya tidak kasih bacaannya kepada Anda duluan, kan? So, cari bacaan, kemudian Anda baku ganti. Anda baca bahasa Inggris, teman Anda akan bilang dalam bahasa Indonesia, kemudian teman Anda bahasa dan sebaliknya. Oke? Supaya Anda latihan bagaimana cara memformulasikan kalimat secara cepat, because I cannot and I will not wait for you berpikir lama-lama. Oke? So, kemudian kalau yang ada di kampus, Anda Zoom meeting sendiri aja. Contohnya Penny sama Melan, for example, Penny Zoom sama Melan kata dua latihan baku ganti. You can always do that. Atau mungkin yang di kampus sekarang, tapi nanti baru Anda Zoom bareng-bareng juga bisa sebentar malam kah. But you have to practice, dan bukan praktis satu kali, banyak kali, supaya ketika pada saat UAS Anda tidak kagok lagi. Oke? So itu tugas yang saya kasih kepada Anda selama 4 hari ke depan ini. That's what you do. Schedule, kalau tidak bisa lain ketemu muka dengan muka, Zoom ada tuh, atau kalau saya WhatsApp, telepon, baku telepon saya, beta baca kalimat di sini, saya terjemahkan di situ. Kalau saya lama, lanjut ke kalimat berikutnya. So then Anda sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi seperti itu. Oke? Alright? Oke, berarti kelas kita selesai. Mohon maaf yang baru masuk, kita sudah selesai. Kita sudah mulai dari jam 10 tadi, tapi rekaman hari ini nanti saya posting di Google Classroom. Anda bisa akses dan Anda bisa belajar sendiri nanti ya. Silakan di-download atau ditonton. So then you see what we've done. Anda bisa lihat apa yang kita sudah lakukan dan beberapa pesan-pesan dan tips-tips yang saya kasih Anda juga bisa lihat. Oke, sampai di situ ada yang mau tanya mengenai mekanisme untuk nanti UAS? Ngerti, Mem. Bagaimana saya? Semua sudah mengerti atau bagaimana nih? Tidak ada komentar. So, saya punya, ya, Penny silakan. Mem mau tanya ke apa? Nanti ujiannya nanti di hari Kamis depan, Mem? Hari Kamis depan, antara jam 2 sampai jam 4 nanti saya kirim jadwal. Anda standby di waktu yang saya berikan. Contohnya dari jam 2 sampai jam 2.15 itu sapa. Jam 2.15 sampai jam 2.30 itu sapa, karena waktu itu nggak banyak, cuma 15-15 menit saja maksimal satu orang. Atau mungkin 10 menit, 5 menit untuk bahasa Indonesia, 5 menit untuk bahasa Inggris. Oke, Mem. Oke. Ada Juliana, Konstansa, Helena, Goin, Maria Ngosim, Wati, Meike, Sofia ini sing aktif selama ini kan? Bagaimana dia? Kemudian Ibu Demi, Maria Vanumbi, Roni ini betul tahu dia ada keseng. Samuel Kubela, di mana dia? Padahal saya sering bela-bela dia. Mary Gaite, Adeline, Estefina, Marta, Marwesi, Orpa, Marlin, Urjel, betul tahu di mana? Saya pernah masuk-masuk, tugas-tugas juga tidak pernah. Siapa lagi? Since. Bagaimana dengan Ibu Mariana Seni? Saya pernah hubungi dengan Nova serta Elsa. Padahal kalau dia ikut saja, mengikuti saja, saya masih kasih kesempatan. Sekarang kalau sudah sampai di UAS baru mau ikut, ya jelas saja telat. Mana sih anak-anak? Oke?
Sudah, kita selesai untuk hari ini karena saya setelah ini ada kelas 1 lagi. Jadi saya tidak bisa berlama-lama. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga buat Pak Coken yang sudah membantu. Ingat, habis ini, danke Pak. Habis ini jangan bubar jalan ya yang di kampus. Kalian duduk latihan sekali juga. Kebetulan sudah ada di luar rumah nih. Maksudnya kalau pulang rumah sudah bisa lah urus-urusan rumah sudah bisa bikin apa-apa lah ya. Saya sangat memahami hal tersebut. Jadi mungkin ambil waktu 1 jam saja untuk kalian latihan. Kemudian kalau mau dilanjutkan untuk besok-besok kalian Zoom aja untuk latihan ya. Kalau Seng pada saat ujian you might not be able to do it. Jenis bacaan yang dipakai yang kayak tadi. Topiknya juga sama. Pengalaman belajar dan bekerja dari rumah selama COVID-19. Supaya kita lanjut dengan tema yang sama, Anda sudah terbiasa dengan kata-kata dan bahasanya saja. Sudah? Amin. Oke. Boleh ke Seng semua lihat ke sini, lalu ketemu foto dulu. Oke. Siap, senyum yang manis-manis ya. 1. Rambut. Urusan yang manis yang ada orang yang tahu. Boleh ada yang tahu. Barang tahu saya Sumandi? Oke. Oke, siap. 1, 2, 3 senyum. Sabar. Saya cetak dulu. Nanti habis ini saya kasih Anda ininya. Sekarang yang berikut adalah yang gayanya agak sedikit bikin tangan gerakan kah, bagaimana kah, terserah Anda. Oke? Jangan yang lurus-lurus. 1, 2, 3. Oke. Nanti habis ini saya posting ya. Oke, nanti saya kirim di WhatsApp grup sudah. Alright, so that is it today. Thank you very much. Terima kasih Pak Coken, terima kasih semua. Terima kasih Eric yang ada di Prodi. Thank you very much Eric. Oke, bye everyone. Bye.